Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pembelajar. Pada hari ini saya akan berbagi tutorial tentang pembelajaran coding berbasis STEM dengan studi kasus pembuatan miniatur elevator berbasis sensor. Langkah pertama, kita temukan balok seperti ini dan Anda perhatikan ukuran dari lubang-lubang yang ada, dan kita cari lagi balok kecil dengan ukuran 2 lubang warna putih. Kita tempelkan di bagian ujung pada balok yang panjang sebelumnya, dan kita ambil lagi balok kecil dengan ukuran yang sama, 2 lubang, dan kita jadikan satu. Dan kemudian kita cari balok dengan warna hijau seperti ini dan kita jadikan satu dengan warna putih sehingga nampak seperti pada tayangan berikut ini. Selanjutnya kita cari siku warna putih dan kita tautkan ke dalam rangkaian yang sudah kita pasang sebelumnya. Pastikan menancap dengan rapat dan hasilnya nampak seperti ini. Langkah berikutnya kita cari balok warna kuning dengan posisi bentuknya segitiga seperti ini, dan kita kaitkan pada susunan balok sebelumnya. Kemudian kita cari pin warna abu-abu dengan ukuran seperti ini dan kita masukkan ke dalam ujung yang kedua dari balok yang sudah kita pasang sebelumnya, dan kita temukan lagi pin warna hitam. Kita pasang pada posisi lubang yang keempat dari belakang. Kemudian kita ambil balok warna hijau juga, dan Anda perhatikan jumlah lubangnya kita satukan dengan balok sebelumnya sehingga nampak menyatu seperti pada tayangan ini. Selanjutnya kita ambil lagi pin warna hitam dan kita tancapkan di bagian seperti nampak gambar, dan kita temukan lagi pin warna biru agak panjang ya, kita masukkan ke bagian bawah nampak seperti pada video berikut, jangan sampai salah. Dan selanjutnya kita cari lagi balok hijau yang panjang dengan ukuran lubang yang sesuai, perhatikan, dan kita satukan ke dalam pin warna hitam dan hijau. Selanjutnya kita ambil posisi balok warna putih dengan ukuran kecil dan balok warna putih lagi dengan ukuran yang panjang. Pemirsa perhatikan ukuran dan lubangnya sesuai dengan pada tayangan video, dan kita satukan dengan balok sebelumnya seperti pada tampilan video berikut. Jangan sampai salah. Kemudian kita cari balok warna abu-abu seperti ini ukurannya, kita tempelkan pada bagian belakang balok yang sebelumnya. Balok warna biru, balok warna abu-abu ini perlu 2 biji sehingga menutup seluruh rangkaian pada balok sebelumnya. Kemudian kita temukan bentuk batangan lingkaran seperti ini ya, tabung seperti ini warna biru, dan kita kaitkan pada pin yang warna biru tadi, dan kita tambahkan lagi pin warna hitam di tabung warna hijau sebelumnya, dan kita sambungkan dengan tabung warna hijau berikutnya dengan ukuran yang sama dengan alat penyambung pin hitam tadi, dan terlihat seperti pada tayangan video pada step pertama ini. Step kedua, kita ambil balok dengan ukuran yang sama dengan pada step pertama tadi. Kita akan membuat dari sisi kanannya, yang tadi dari sisi kiri. Prosesnya sama, kita ambil balok yang warna putih dengan 2 lubang sebanyak 2 biji dan kita rekatkan menjadi satu seperti ini. Selanjutnya kita ambil juga balok warna hijau dengan ukuran agak tebal, 1 lubang kita satukan dengan balok putih, dan kita ambil juga balok
segitiga warna kuning dan kita kaitkan seperti ini. Nampak sama dengan step yang pertama karena kita akan membuat sisi kiri dan kanan. Kita ambil juga pin warna abu-abu dan pin warna hitam. Kita masukkan ke dalam lubang seperti nampak dalam video. Jangan sampai salah tata letak lubangnya. Seperti ini. Kemudian kita ambil lagi balok dengan ukuran yang berbeda. Kita coba satukan dengan balok sebelumnya. Kita rekatkan dengan pin yang sudah kita pasang sebelumnya seperti ini. Dan kemudian kita ambil pin warna hitam, kita rekatkan ke bagian ujung dari balok yang pertama. Juga pin warna biru agak panjang kita kaitkan di bawahnya seperti ini. Dan kita ambil balok yang agak panjang. Perhatikan berapa jumlah lingkaran yang ada dalam video ini, jangan sampai salah mengambil. Dan kita satukan ke dalam pin yang sudah kita pasang dan nampak seperti ini. Ada masih benjolan warna biru yang nongol di situ, nanti akan untuk nyambungkan ke perangkat yang lainnya. Dan seperti pada langkah pertama tadi, kita juga mengambil pin dengan 2 lubang warna putih dan yang panjang warna putih juga kita jadikan satu untuk kita tempelkan ke dalam balok warna hijau seperti ini. Kita rekatkan dengan kuat ya, hasilnya seperti ini. Dan kita ambil juga balok warna abu-abu 2 biji dan kita rekatkan di bagian balok sebelumnya, dan kita sambungkan antara balok yang pertama dan rangkaian yang kedua seperti ini. Perhatikan. Oke, seperti ini. Jadi jangan sampai salah mengkonstruksi awal dari perangkat elevator berbasis sensor ini. Step yang ketiga, kita ambil 2 balok warna hitam dengan ukuran sesuai pada nampak pada video, dan kita pasangkan pada bagian bawah. Lihat posisinya seperti ini, kiri dan kanan, sebagai alas daripada rancangan elevator seperti ini pemasangannya. Jangan sampai salah. Jadi ada selisih lebih lebar 1 balok dari kaki-kaki pada balok warna hitam ini. Perhatikan. Kemudian kita ambil balok warna hijau untuk menyambungkan sehingga ukuran kaki-kaki pada warna hitam ini sama dengan yang warna hijau. Selanjutnya kita ambil lagi balok tipis warna kuning seperti ini dengan 6 lubang dan kita kaitkan pada bagian kiri dan kanan. Nampak hasil sementara seperti ini. Perhatikan, jangan sampai salah dalam proses di tahap ketiga ini. Kita lihat dari sisi yang lain seperti ini ya, seperti ini ya. Oke, step keempat, kita ambil balok dengan ukuran yang agak tebal seperti ini, dan kita ambil juga balok tipis dan kita kaitkan keduanya dengan komposisi seperti ini. Dan kita ambil lempengan balok warna hijau, kita kaitkan dengan balok yang pertama. Perhatikan cara pemasangannya. Dan kita ambil lagi sisi yang berikutnya, lempengan warna hijau, bentuknya seperti ini. Ini sebagai penampang atau sebagai alas daripada elevator, dan kita kaitkan ke dalam kaki-kaki elevator sehingga nampak lebih kokoh dan kuat seperti pada tayangan ini. Perhatikan, jangan sampai salah dalam mengkaitkan antar balok.
Kemudian kita ambil balok seperti ini, segitiga 4 biji dengan warna abu-abu, kita pasangkan pada bagian sisi kiri dan sisi kanan pada rangkaian sebelumnya. Perhatikan posisinya seperti ini ya, jangan sampai salah memasang. Perhatikan, kita coba lihat. Kemudian kita ambil beberapa pin warna hitam, 4 untuk kiri dan 4 untuk kanan. Kita pasang masing-masing ke dalam lubang yang tersedia. Perhatikan, jangan sampai salah di dalam memasang. Kita ambil lagi pin-pin berikutnya, kita tempelkan pada balok sisi kiri dan sisi kanan yang sudah kita pasang sebelumnya. Kemudian kita lihat posisinya, jangan sampai salah dalam memasukkan ke dalam lubang masing-masing. Kita ambil berikutnya adalah bentuk seperti ini, warna hitam. Kita perlu 2 untuk sisi kiri, kita pasang seperti ini di bagian sisi kiri, dan kita pasang juga pada bagian yang sisi kanan. Perhatikan cara pemasangannya, jangan sampai salah. Seperti ini. Kita lihat dari sisi yang lain seperti ini ya. Di step kelima kita ambil balok warna biru dengan ukuran seperti pada video, jangan sampai salah, dan kita ambil juga balok yang agak pendek warna kuning. Kita rekatkan keduanya seperti pada posisi pada tayangan ini ya, jangan sampai salah. Dan kita ambil lagi balok warna putih, kita tancap bagian sisi atas dan sisi bawah dengan posisi seperti ini, jangan sampai salah, dan sudah pastikan ini merekat dengan kuat. Kemudian kita ambil balok juga warna hijau dengan ukuran yang berbeda kan, dan kita kaitkan di bagian sisi bawah pada rangkaian ini, kiri dan kanan, jangan sampai salah dalam pemasangan. Kemudian kita ambil juga balok hijau lagi dengan ukuran yang berbeda, sebanyak 2 biji, dan kita sambungkan untuk penguat bagian depan dari rangkaian ini. Perhatikan hasilnya seperti ini. Dan jangan lupa kita ambil juga sebagai pemanis dari rangkaian ini, yaitu segitiga yang agak sedikit membentuk siku seperti ini agar nampak indah terlihat. Kita kaitkan, nah seperti ini, jangan sampai salah pemirsa. Dari bawah kita lihat lagi, oke, dari sisi yang lain. Oke, kemudian kita satukan dengan rangkaian yang sebelumnya ya. Kita satukan, kita tancapkan dari sisi kiri dan kanan pada bagian balok yang warna hitam tadi, sehingga nampak membentuk seperti pada tayangan video ini. Jangan sampai salah posisi pemirsa. Step ke-6 kita ambil balok warna abu-abu dan kita tancapkan pada rangkaian sebelumnya. Kita perlu lagi balok abu-abu yang lain. Sisi kiri dan kanan kita perlukan 2 balok dengan ukuran dan warna yang sama seperti ini ya. Kita lihat dari sisi yang lain, jangan sampai salah di dalam proses pemasangan sehingga tidak akan timbul membongkar. Langkah step ke-7 kita ambil balok seperti ini ya, ada warna abu-abu persegi dengan lubang tengah dan warna kuning.
dan kita tambahkan lagi balok panjang warna putih pada sisi kiri dan kanan rangkaian yang sudah kita pasang. Kita kaitkan merekat dengan kuat seperti tampak pada video ini, dan kita tambahkan lagi balok berwarna biru dengan ukuran 1 dan kita tempelkan pada rangkaian sebelumnya. Kita rekatkan dengan balok yang lebih panjang untuk mengait dua balok yang warna biru tadi. Kita tambahkan lagi agar posisi lebih tinggi, kita tancapkan lagi dua, kita gabungkan dan kita kuatkan lagi dengan satu balok lagi yang agak panjang sehingga mengikat dua balok di bawahnya, dan kita tambahkan satu agar posisi lebih tinggi lagi dengan balok yang warna yang sama. Perhatikan, akan membentuk lift seperti ini. Ini adalah rangkaian lift yang akan mengangkat beban dan ditarik oleh tali. Dan kita tambahkan rangkaian lagi yang berwarna kuning, kita tambahkan di samping sisi kiri dan sisi kanan dari rangkaian lift box yang sudah kita susun. Ya, kita tancapkan dengan kuat seperti ini. Kemudian kita tambahkan penguat di bagian atas dengan balok berwarna putih, nampak seperti pada video ini. Perhatikan, jangan sampai salah di dalam memasang. Kita lihat lagi dari sisi yang lain, dari sisi bawah. Di step ke-8 kita ambil pin warna merah dan kita juga ambil lingkaran sebagai penguat. Untuk pin warna merah ini kita masukkan ke dalamnya. Perhatikan cara pemasangannya seperti ini, dan kita akan gabungkan dengan balok yang warna kuning ya, seperti ini. Kita masukkan di tengah-tengah lubangnya ya, pastikan posisinya benar ya, tidak salah, dan terpasang dengan proper yang baik seperti ini. Kemudian kita ambil rangkaian lagi yang warna putih ya, dengan ada lubang di tengahnya. Lubang ini nanti akan kita ikat dengan tali yang nanti akan sebagai tarikan. Kita ambil lagi di bagian atas, yaitu persegi dengan lubang di tengahnya untuk menutup bagian atas dari box elevator ini. Kita perkuat dengan box warna putih sehingga antara atas dan bawah ada penguatnya seperti tampak pada video ini. Perhatikan. Dan kemudian kita tambahkan aksesoris di atas daripada box lift ini pada bagian kiri dan kanan. Kita pasang aksesoris yang berwarna biru. Kita tancapkan dengan merekat seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi aksesoris yang melengkung untuk bagian depan dari lift box seperti ini pemasangannya. Kita tambahkan lagi di bagian belakang, nah sehingga nampak lebih cantik dengan aksesoris warna biru seperti ini. Nah, ini ada bagian lift box yang akan mengangkat beban naik dan turun. Step ke-9 kita ambil lempengan warna biru seperti ini dan warna kuning. Kita coba satukan dengan posisi seperti ini, dan selanjutnya kita akan coba rangkaikan ke dalam blok sebelumnya dari lift box ini. Kita coba pasangkan di dalam rangkaian utama dan kita tutup atasnya. Selanjutnya kita ambil tali yang nanti akan berfungsi sebagai
pengikat atau penarik untuk mengangkat beban dari lift box. Ketika kita sulit memasang, boleh yang atapnya kita bongkar dulu lagi untuk mempermudah kita mengikat bagian atas dari lift box ini. Ya, kita ikat sedemikian rupa dan jangan diikat mati supaya mudah untuk melepas ya. Kita betulkan jika ada rangkaian yang dianggap terbalik dan posisinya perhatikan seperti ini. Perhatikan ya, ini posisi gulungan benangnya seperti ini ya. Step ke-10 kita ambil as dan kita masukkan ke dalam gulungan, dan kita juga ambil pin untuk memperkuat as roda ini pada bagian sisi dan kanan dari gulungan tali pengangkat lift tadi ya. Kita pasang seperti ini posisinya. Kemudian kita ambil balok warna hijau, kita pasang lagi aksesorisnya warna kuning di balik warna hijau tadi. Sama dengan bagian yang kiri, yang bagian kanan juga kita masukkan balok di as roda bagian sebelahnya, dan kita juga pasang aksesoris lagi di bagian yang kanan sehingga kiri dan kanan strukturnya sama. Kemudian kita ambil roda warna hijau bening, kita tempelkan di salah satu sisi dan kita perkuat ya, dengan bentuk lingkaran seperti ini. Kita perkuat sehingga dia tidak bergeser keluar ya, dan lebih kokoh. Dan roda itu kita pasang di satu sisi saja ya, di salah satu sisi, bukan sisi kiri dan kanan yang fungsinya nanti akan dihubungkan dengan motor penggerak untuk bisa mengangkat lift box seperti ini ya. Ini kita coba angkat dengan secara manual dulu sebelum kita pasang motor penggeraknya, dan kita tambahkan aksesoris di atas lift box ya dengan bentuk segitiga seperti ini untuk menambah kesan lebih indah dari tangga elevator lift box ini ya. Kita pasang di bagian atas dan kita rangkaikan lagi untuk memperkuat posisi dengan bentuk yang sama. Kita pasang pada sisi kiri dan sisi kanan pada bagian atas dari elevator ini. Perhatikan cara pemasangannya, jangan sampai tertukar atau salah. Kemudian kita pasang lagi aksesoris yang lain lagi untuk mempercantik posisinya, dan kita tambahkan balok kuning. Kita tancapkan di bagian atas, dan agar lebih indah lagi kita tambahkan pin di atasnya seperti ini, dan kita tambahkan pernik-pernik hitam sebagai penghias dari elevator ini. Kita lihat seperti apa bentuknya ya. Langkah berikutnya kita ambil dinamo dan as warna merah, kita jadikan satu dan kita perkuat dinamo ini dengan pin seperti warna kuning seperti pada gambar ya. Kita satukan ya. Ini nanti fungsinya akan diberikan karet yang akan mentransfer tenaga ke roda yang tadi kita pasang, dan kita rekatkan di bagian bodi di dalam tangga elevator ini ya. Perhatikan posisinya seperti ini ya, posisi seperti ini ada terlihat di situ roda warna hijau transparan. Pada langkah 12 kita akan memasang bagian utama yaitu controller yang akan menggerakkan dinamo, dan kita rekatkan pada bodi dengan posisi seperti ini, dan kita kaitkan dinamonya. Kita pasang pada bagian pin. Perhatikan jumlah kaki-kaki pada pin yang
harus ditempel ke bagian controller, dan kita juga ambil karet untuk mentransfer tenaga ke dinamo. Juga kita ambil sensor yang nanti menjadi pemicu dari elevator ini. Dia akan bergerak berdasarkan sensor pemasangannya seperti ini. Ya, kita lihat, jangan sampai salah. Nah, secara manual seperti ini, kita belum gerakkan dengan motor. Step 14, kita nyalakan handphone dan kita hubungkan dengan Bluetooth dan kita akan mulai coding. Baik, setelah selesai proses engineering, langkah berikutnya kita akan melakukan proses coding. Kita buka aplikasi yang sudah terinstall di smartphone kita, MakerJoid, dan kita cari konstruksi yang kita buat. Nah, di sini ada beberapa banyak pilihan model konstruksi yang bisa kita coding, dan yang kita buat tadi adalah lift tangga elevator seperti ini. Oke, kita klik tangga elevator, kemudian kita pilih yang code, kita tekan tombol create. Kita tunggu beberapa saat, akan muncul tampilan interface seperti ini. Kita close di bagian tanda yang muncul. Kemudian kita awali dengan when click. Artinya ketika program ini dijalankan akan melakukan apa? Nah, saya akan berikan perintah di sini adalah perintah kontrol. Nah, di perintah kontrol ini ada perintah yang namanya forever. Kita tarik bagian forever ini ketika diklik. Nah, artinya kita akan perintahkan pada aplikasi ini untuk bekerja. Ya, bekerja terus menerus. Oleh karena itu, bekerjanya seperti apa, maka kita akan beri syarat. Kita akan coba beli syarat kita ambil lagi di bagian kontrol, ada yang namanya if then. Kita akan coba syarat if then-nya ini ke bagian forever, kita kaitkan seperti ini. Nah, maka if then-nya ini kita bisa isikan variabel dan parameter yang kita kehendaki. Saya akan coba ambil operator di sini. Ya, di sini ada beberapa pilihan operator, yang mana dalam kasus ini saya akan coba memberi perintah dengan operator lebih kecil. Saya masukkan di dalam kotak yang warna coklat seperti ini. Oke. Di sini defaultnya lebih kecil dari 50. Kemudian ada kotak putih. Kotak putih artinya kita harus memasukkan elemen yang menjadi persyaratan. Dalam hal ini saya akan coba mengambil sensor. Sensor yang ada di project yang kita buat adalah sensor jarak. Sensor jarak kita tarik. Oke, kita masukkan ke dalam bagian yang putih. Oke, sudah merekat sini. Nah, sensor jarak ini bisa bereaksi antara 0 sampai 6, karena di sini defaultnya 50, saya akan coba ganti 5 saja. Oke, kita ganti 5, kemudian kita buat perintahnya. Di sini adalah syarat. Syaratnya jika ada benda yang mendekati sensor kurang dari 5, maka perlakuan apa, kegiatan apa, perintah apa yang harus dilakukan. Dalam hal ini saya akan merintah untuk menggerakkan, ya. Menggerakkan di sini adalah move. Nah, ini kita lihat di sini move motor direction. Saya akan coba bawa ke perintah selanjutnya di sini. Nah, move motor direction clockwise artinya motor akan bergerak searah jarum jam dengan kecepatan yang standar di sini 0 sampai 12, ya. Kita isi dengan
5 atau 6 sesuai dengan kecepatan yang diinginkan. Kita coba turunkan menjadi 5. Takutnya kalau kecepatan ini orang bisa pusing kalau naik tangga elevator terlalu cepat. Nah, setelah itu kita coba perintahkan lagi dengan kontrol, yaitu menunggu. Artinya apa? Supaya ketika lift ini sudah bergerak, ya, jangan sampai melakukan gerakan yang tiba-tiba. Maka kita perintahkan dia untuk menunggu diam sesaat. Ya, menunggu diam sesaat, kemudian setelah itu kita perintahkan lagi dia kembali ke bawah setelah mengantar beban ke atas, ya. Maka dia istirahat sejenak untuk menurunkan beban kembali ke bawah ketika sensornya jauh di luar jangkauan. Nah, begitu juga ketika turun sampai ke bawah, agar tidak menimbulkan kejut, maka kita minta juga dia diam. Ya, kita minta dia diam juga. Boleh 3 detik juga, ya. Diam 3 detik juga. Kemudian setelah diam dan ketika sudah tidak ada sensor yang bekerja, kita coba perintahkan lagi. Maka di sini semua motor akan berhenti. Nah, nanti motor akan bekerja kembali ketika ada benda yang bergerak mendekati sensor dengan jarak kurang dari 5. Nah, inilah coding untuk miniatur atau prototipe dari elevator yang berbasis sensor. Kita coba lihat dari sisi coding yang berbasis teks. Ini adalah sisi coding berbasis visual. Kita akan coba di sini. Nah, sisi coding berbasis teks itu seperti ini. Baik pemirsa, inilah hasil akhir dari konstruksi elevator berbasis sensor. Cara kerjanya seperti ini. Saya akan meletakkan benda di depan, maka dia akan terangkat naik. Ketika bendanya menjauh atau hilang, maka lift akan kembali turun. Dan lift ini bekerja ketika ada benda di depannya dengan jarak yang sudah kita tentukan sesuai dalam coding. Kita demokan lagi, ya, seperti ini. Kita jauhkan lagi, seperti ini. Kita coba lihat dari sisi yang lain, ya. Kita jauhkan. Oke, saya coba perlihatkan dari sisi yang lain lagi. Perhatikan pemirsa, kita taruh sensornya di depan. Oke, rodanya bergerak, kita jauhkan, dia akan turun. Ya, demikian pemirsa pembelajaran coding berbasis STEM dengan studi kasus pembuatan miniatur elevator berbasis sensor dengan MakerZoid. Semoga tutorial ini bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua, terutama teman-teman guru mapel coding jenjang sekolah dasar maupun menengah pertama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.